Pernahkah kamu menolong orang asing tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Aku juga begitu. Hari itu aku hanya memberi tempat duduk pada seorang kakek di bus. Tapi siapa sangka, kebaikan kecil itu justru mengubah seluruh hidupku dan membawaku pada keadilan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, share ke teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berbagi kisah inspiratif. Pagi itu terasa berbeda. Langit masih kelabu, seolah ikut merasakan luka yang bersarang di dadaku. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kos, menatap pantulan wajahku sendiri yang tampak lelah. Mataku bengkak, sisa tangis semalam yang tak kunjung reda. Tanganku gemetar saat merapikan kerah baju sederhana yang akan kupakai ke pengadilan. Ini hari yang berat, tapi kamu harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Ingatanku melayang pada hari-hari bahagia dulu, saat aku dan suamiku masih tertawa bersama, merencanakan masa depan, bermimpi punya rumah kecil dan anak-anak yang berlarian di halaman. Kini, semua tinggal kenangan. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang kembali menggenang. Ya Allah, jika ini memang takdirmu, beri aku kekuatan. Doaku lirih sebelum langkah keluar kamar. Langkah kakiku terasa berat saat menuju halte bus. Setiap langkah seperti menyeret luka lama yang belum sembuh. Suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk pagi terasa samar di telingaku. Di kepalaku hanya ada satu kalimat, sidang cerai. Kata yang tak pernah terlintas sebelumnya dalam hidupku. Saat bus datang, aku naik perlahan dan mencari tempat duduk dekat jendela. Aku menempelkan kening ke kaca, memandangi jalanan yang basah sisa hujan malam tadi. Tanganku mencengkram tas kecil berisi dokumen persidangan. Jantungku berdebar keras. Apa aku siap? Tanyaku pada diri sendiri. Bagaimana jika aku tak sanggup mendengar semua tuduhannya lagi? Nafasku memburu. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tenang, kamu tidak sendiri. Allah bersamamu. Kataku pelan, seolah menasehati diriku sendiri. Bus terus melaju hingga berhenti di sebuah halte. Dari pintu depan, seorang kakek naik perlahan. Rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Tangannya berpegangan pada tongkat kayu yang terlihat sudah usang. Wajahnya tampak letih, seperti seseorang yang sudah menempuh perjalanan panjang. Aku memperhatikan sekeliling. Banyak penumpang yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang memalingkan wajah, ada pula yang berpura-pura tertidur. Tak satu pun menawarkan tempat duduk. Hatiku terenyuh. Kasihan sekali, gumamku. Kakek itu berdiri sempoyongan. Bus berguncang kecil membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berdiri. Kakek, silakan duduk di sini, ucapku sambil tersenyum. Kakek itu terkejut, lalu menatapku penuh rasa haru. Benarkah, nak? Tanyanya ragu. Iya, kek, duduk saja, jangan sungkan, jawabku sambil menarik kursi agar ia mudah duduk. Kakek itu duduk perlahan, lalu menggenggam tanganku sebentar. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ucapnya dengan suara bergetar. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, kek, saya senang bisa membantu. Di matanya aku melihat kilatan air mata. Entah kenapa dadaku terasa hangat, seolah aku menemukan kakekku sendiri yang sudah lama meninggal. Kakek itu mengelus lututnya pelan. Anak zaman sekarang jarang yang peduli, katanya lirih. Aku tersenyum pahit. Mungkin bukan jarang, kek, hanya belum terbiasa. Kami terdiam beberapa saat. Suara mesin bus dan deru kendaraan mengisi keheningan. Lalu kakek itu menoleh padaku. Nah, boleh kakek tanya sesuatu? Aku mengangguk. Silahkan, kek. Ia memandangku lekat. Wajahmu sedih sekali. Ada masalah? Pertanyaan itu seperti membuka pintu air mataku.
Aku menunduk, berusaha tersenyum, tapi gagal. Saya mau ke pengadilan, kek. Jawabku pelan. Pengadilan? Aku mengangguk. Sidang cerai. Kakek itu terdiam lama. Astagfirullah. Berat sekali ya, nak. Katanya lembut. Air mataku jatuh. Saya sudah berusaha bertahan, kek. Tapi dia berubah. Selingkuh, kasar, dan selalu menyalahkan saya. Kakek menghela napas panjang. Sabar ya, nak. Rumah tangga memang ujian paling berat. Tapi percayalah, Allah tak pernah salah memilihkan jalan. Aku mengusap air mata. Saya takut, kek. Takut sendirian. Kakek itu menepuk punggung tanganku pelan. Kamu tidak sendiri. Allah selalu bersamamu. Kalimat itu membuat hatiku sedikit tenang. Seolah ada tangan tak terlihat yang memelukku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Kek, suami saya dulu sangat baik, kataku lirih. Dia perhatian, romantis, selalu pulang tepat waktu. Saya tak pernah menyangka dia bisa berubah sejauh ini. Suaraku bergetar. Kakek itu mendengarkan dengan sabar, matanya tak lepas dariku. Manusia memang bisa berubah, nak, katanya pelan. Kadang karena godaan, kadang karena lupa diri saat merasa sudah menang. Aku mengangguk. Dia sering bilang saya tak berguna, tak pantas jadi istri, ujarku sambil menangis. Padahal saya selalu mendukungnya, bahkan saat dia belum punya apa-apa. Kakek itu menghela napas berat. Kau perempuan kuat, jangan biarkan kata-katanya meruntuhkanmu. Bus kembali berguncang saat melewati jalan berlubang. Aku terhuyung kecil, kakek refleks menahan lenganku. Pelan-pelan, nak, katanya. Sentuhan sederhana itu terasa hangat, seperti sentuhan ayah yang tak pernah kumiliki. Terima kasih, kek, ucapku. Ia tersenyum. Kau tahu, perempuan yang sabar itu mahal harganya, katanya. Sayangnya, tak semua lelaki mampu menjaga. Aku tersenyum pahit. Saya lelah, kek. Lelah berjuang sendirian. Kakek mengangguk penuh pengertian. Kadang melepaskan justru bentuk keberanian paling besar. Bus mulai melambat, mendekati halte tujuan. Jantungku kembali berdebar kencang. Aku berdiri perlahan. Saya turun di sini, kek. Kakek ikut berdiri. Aku terkejut. Loh, kakek turun juga? Tanya aku heran. Ia tersenyum lembut. Iya, nak. Aku panik. Tapi kakek tadi bilang mau ke pasar, bukan ke pengadilan. Ia tertawa kecil. Pasar bisa menunggu. Tapi hatimu hari ini lebih penting. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kek, tidak usah ikut. Ini masalah saya, kataku ragu. Tidak apa-apa, nak. Jawabnya tegas namun lembut. Kadang kita hanya butuh seseorang untuk berdiri di samping. Aku menatapnya. Tapi kakek tidak kenal saya. Tidak perlu kenal lama untuk peduli, katanya sambil tersenyum. Bukankah tadi kau juga tak kenal aku? Aku terdiam. Hatiku terasa hangat. Kalau begitu, terima kasih, kek. Ia mengangguk. Ayo. Kami turun dari bus bersama. Angin pagi menyapu wajahku. Gedung pengadilan terlihat dari kejauhan, megah dan menakutkan. Kakiku terasa lemas. Ya Allah, gumamku. Kakek itu berjalan di sampingku. Langkahnya pelan tapi mantap. Nak, apapun yang terjadi nanti, jangan takut, katanya. Kebenaran itu seperti matahari, tak bisa disembunyikan lama-lama. Aku menoleh padanya. Kakek yakin? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tersenyum penuh keyakinan. Sangat yakin. Kami melangkah memasuki gedung pengadilan. Suasana di dalam terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena aura tegang yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius, sebagian tampak gugup, sebagian lagi terlihat pasrah. Kakiku terasa berat,
seolah setiap langkah menambah beban di dadaku. Ini benar-benar terjadi, bisikku dalam hati. Kakek itu berjalan di sampingku tanpa berkata apa-apa, tapi kehadirannya memberi rasa aman yang aneh. Seperti ada dinding tak terlihat yang melindungiku dari rasa takut. Saat pintu ruang sidang terbuka, jantungku hampir meloncat keluar. Mataku langsung tertuju pada satu sosok yang duduk di kursi depan. Suamiku. Ia mengenakan kemeja rapi dan jas mahal. Wajahnya tampak percaya diri seperti biasa. Di sampingnya duduk seorang pengacara dengan setumpuk berkas. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum sinis. "Akhirnya kamu datang juga," katanya dingin. Aku menelan ludah, tanganku gemetar. "Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku datang untuk keadilan," jawabku pelan. Ia terkekeh. "Keadilan? Kamu pikir kamu pantas?" Aku hampir menjawab, tapi tiba-tiba kakek yang berdiri di sampingku melangkah maju. Suamiku yang tadinya tersenyum angkuh mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat seperti orang melihat hantu. "Profesor?" ucapnya terbata. Aku terkejut dan menoleh pada kakek itu. "Profesor?" bisikku bingung. Kakek itu hanya tersenyum tipis, lalu menatap suamiku dengan sorot mata tajam. "Sudah lama kita tak bertemu ya," katanya datar. Ruangan mendadak hening. Hakim yang baru masuk terlihat terkejut. Ia langsung berdiri. "Selamat pagi, Prof. Ardi," ucapnya penuh hormat. "Tak menyangka Anda hadir di persidangan ini." Semua orang saling pandang. Aku semakin bingung. Ternyata kakek yang kutolong di bus itu adalah profesor hukum terkenal. Sosok yang disegani banyak orang. Aku menatapnya tak percaya. "Kek, jadi kakek?" Kakek itu menoleh padaku dan tersenyum lembut. "Iya nak, maaf tidak bilang sejak awal." Lalu ia kembali menatap suamiku. "Kau masih sama seperti dulu, suka merendahkan orang lain, lupa diri saat merasa berkuasa." Suamiku menunduk, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Profesor, saya bisa jelaskan," katanya gugup. "Nanti," potong kakek itu tegas, "kita akan buka semuanya di depan hakim." Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Aku mulai sadar, hari ini tidak akan berjalan seperti yang suamiku rencanakan. Sidang pun dimulai. Hakim mempersilahkan semua pihak menyampaikan keterangan. Pengacara suamiku berdiri lebih dulu, memaparkan berbagai tuduhan kepadaku. Ia menuduhku istri yang tak patuh, malas, dan tak mampu menjaga rumah tangga. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tiba-tiba kakek itu berdiri. "Yang mulia, izinkan saya bicara," ucapnya tenang. Hakim mengangguk hormat. "Silahkan, Prof." Kakek itu membuka map coklat yang dibawanya. "Saya membawa bukti perselingkuhan terdakwa," katanya tegas sambil menyerahkan beberapa foto dan pesan singkat. Ruangan mendadak gaduh. Suamiku berdiri panik. "Itu tidak benar," teriaknya. Kakek itu menatapnya dingin. "Masih mau menyangkal?" Hakim memeriksa bukti satu persatu. Wajahnya mengeras. "Bukti ini valid," katanya. Lututku lemas. Aku hampir tak percaya. Selain itu, lanjut kakek, ia juga memalsukan laporan keuangan dan mengancam istrinya agar diam. Suamiku semakin pucat. "Profesor, saya mohon," katanya sambil hampir berlutut. "Cukup," potong hakim tegas. "Anda sudah mempermalukan diri sendiri." Aku menutup mulut menahan tangis. Bukan tangis sedih, tapi kelegaan. Hakim mengetukkan palu. Pengadilan memutuskan perceraian dikabulkan dan hak sepenuhnya berada di pihak istri. Dunia seakan berhenti sejenak. Aku terisak, tubuhku gemetar. "Ya Allah, terima kasih," bisikku. Kakek itu menepuk bahuku pelan. "Kau berhak bahagia, nak." Suamiku terduduk lemas, wajahnya kosong. Di luar ruang sidang, aku menatap kakek itu penuh haru. "Terima kasih, Kek. Saya tak tahu harus membalas bagaimana." Kakek tersenyum bijak. "Kebaikanmu di bus tadi, itulah yang membawaku ke sini," katanya lembut.
Ingat nak, jangan pernah lelah berbuat baik. Allah selalu menyiapkan balasan terindah. Aku mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. Hari itu aku belajar, kebaikan kecil bisa mengubah takdir.